kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang genetik. Yuk simak videonya. Materi genetik atau faktor hereditaritas adalah informasi yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Pada suatu rangkaian DNA, terdapat perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menunjukkan karakteristik makhluk hidup disebut gen. Faktor genetik adalah suatu kondisi tubuh yang bisa terjadi yang disebabkan karena adanya pengaruh dari leluhur kita yang terdahulu, yang termasuk dalam garis keturunan keluarga kita. Faktor genetik ini sebenarnya bisa terjadi kepada diri kita, misalnya saja pada keluarga kita. Misalnya orang tua, kakek, nenek, dan sebagainya yang mengalami penyakit diabetes, maka kemungkinan besar kita akan terkena penyakit diabetes itu juga. Keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam DNA yang terdapat dalam diri sel. DNA menjadi untaian yang cukup panjang agar tersusun di dalam inti sel yang kecil. Untaian DNA melilit pada protein yang tersebut protein histon. Dalam mempelajari informasi genetik, terdapat ilmu cabang biologi yang dikenal dengan nama genetika. Apa itu gen? Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang tercipta oleh protein histon dan bersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Gen adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen juga menjadi protein-protein yang berprofesi hanya di dalam sel. Ekspresi gen terdiri dari dua tahap, yaitu 1. Transkripsi, proses pembuatan salinan RN. 2. Translasi, proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Tahap mRNA adalah untuk menyeleksi mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan di ribosom. Ekson merupakan mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan, sedangkan intron merupakan mRNA yang akan tetap berada di dalam nukleus karena kemungkinan mRNA tersebut akan membentuk protein yang tidak fungsional atau tidak berguna jika ditranslasikan. Intron kemudian akan terurai kembali untuk membentuk rantai mRNA baru. Ketahui pula bahwa beberapa kesalahan yang disebut mutasi dapat terjadi pada proses ekspresi gen ini. Secara luas, genetika membahas mengenai struktur materi genetik, reproduksi materi genetik, kerja materi genetik, perubahan materi genetik, genetik dalam populasi, rekayasa materi genetik. Dalam benang benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel hibrid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk ukuran dan urutan gen yang sama. Suatu organ nuklear yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang tersusun dalam helix ganda. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu fosfat, gula, ribosa, dan basa nitrogen. Fungsi kromosom diantaranya sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke anak sampai membentuk sifat dan ciri khas individu itu. Menentukan jenis kelamin sebuah individu, struktur bagian kromosom diantaranya 1. Sentromer, bagian pusat kromosom yang biasanya berbentuk bulat. 2. Kromatik, merupakan salah satu dari kedua lengan hasil replikasi pada kromosom. 3. Telomer, istilah yang dipakai untuk menunjukkan bagian ujung dari kromosom. 4. Kromomer adalah
adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang kadang terlihat saat interfase. Yang terakhir, satelit, bagian kromosom yang berbentuk bulat dan berada di ujung lengan kromatit. Pada manusia, masukan paling sedikit 7 protein menyusun kromosom, sedangkan protein yang lain tidak mendapatkan tempat dalam kromosom. Salah satu protein, DNA, kromosom pada organisme eukariotik tersusun dari bagian-bagian berikut. DNA sampai DNA menyusun kromosom sekitar 35% dari keseluruhan kromosom. RNA menyusun kromosom sekitar 5% dari keseluruhan kromosom. Protein-protein ini terdiri atas histon yang bersifat basal dan antihiston yang bersifat kasar. Kedua panjang protein ini berfungsi untuk membunuh benang kromosom sehingga menjadi bundar dan berperan sebagai enzim pengganti DNA dan pengopian DNA. A adalah rantai tunggal atau ganda yang tidak berbilin. Rantai pada RNA juga pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom, berbeda dengan DNA. Keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah